Shalom CDC. Akhir-akhir ini di Netflix ada satu film yang lagi up. Judulnya Move to Heaven. Move to Heaven. Nah, film ini menarik banget. Kenapa? Karena film ini menceritakan tentang satu anak dengan disabilitas mental. Ada gangguan mental yang bekerja sebagai seorang pembersih TKP, tempat kejadian perkara, atau tempat terjadinya sesuatu, bisa dibilang hal yang tidak biasa. Bisa itu pembunuhan, bisa itu kematian ya. Yang pada intinya sebenarnya TKP ini ada bekas atau tadinya itu ada mayat dari korban. Entah itu meninggal sendiri, entah itu meninggal karena sakit, atau meninggal karena dibunuh. Itu yang menjadi pekerjaannya dia. Dia membersihkan sisa tempat TKP itu. Tempat kejadian perkara. Nah, si anak ini memang dalam disabilitas mentalnya tidak bisa berinteraksi secara normal dengan teman-temannya, seperti orang lain. Beda, ada perbedaannya. Tapi yang menarik adalah teman-teman, di film ini, anak ini sangat pintar. Sangat pintar, bahkan jenius. Apa pintarnya? Dia pintar, dia sangat terbiasa untuk menyelidiki tentang sejarah hidup atau apa yang dialami oleh si korban. Jadi mayatnya udah nggak ada, jenazahnya udah nggak ada, tapi dia selidikin dari barang-barangnya, dari tulisan-tulisannya, apa yang menjadi harapan dari si korban. Ayahnya yang udah meninggal memberitahu kepada dia bahwa orang yang meninggal itu pasti ingin menyampaikan suatu pesan, asalkan kita benar-benar peduli untuk mendengarkan kisah dari sang korban. Nah, akhirnya anak ini bersama dengan pamannya yang menggantikan papanya, itu bekerja melanjutkan keseharian sebagai seorang pembersih TKP, pembersih tempat kejadian perkara. Nah, dia menariknya mencari tahu, menelusuri apa yang jadi pesan atau latar belakang kehidupan atau cerita hidup dari si korban yang meninggal di tempat itu. Lewat surat-surat, lewat foto, bahkan lewat tanaman. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa nonton nanti. Itu ada di Netflix dan aku nggak tahu apakah ada di tempat yang lain. Yang judulnya Move to Heaven. Teman-teman, menarik film ini bagi saya. Bagi aku menarik kenapa? Karena film ini memberitahu kita satu hal yang jarang diangkat oleh film lain. Apa itu? Film ini memberi pesan bahwa setiap orang itu bisa dikenang dari hidupnya. Seperti tadi, anak itu mencari tahu bagaimana kehidupan si korban yang meninggal di tempat itu. Dari tulisannya, dari barang-barang yang dia punya. Terus dia pikirin, dia cari tahu apa hubungannya antara barang ini, tulisan ini, pesan ini. Apa nih hubungannya, apa pesan yang ingin disampaikan. Sampai akhirnya dia bisa tahu bagaimana sih latar belakang hidup si korban ini. Atau latar belakang orang yang sudah meninggal ini, almarhum ini. Si mendiang orang yang meninggal ini gimana sih latar belakangnya. Dia bisa sampai tahu. Dia bisa temuin dan dia sampein pesan dari almarhum ini. Mendiang orang yang sudah meninggal ini ke orang yang ingin diberikan pesan kepada sang almarhum ini. Tapi gak pernah kesampaian. Pesan yang gak pernah kesampaian itu disampaikan sama dia. Nah, menariknya adalah latar belakang hidup mendiang, korban atau almarhum itu bisa diceritakan kembali. Dia bisa tahu gimana sih latar belakang hidupnya. Nah teman-teman, bukankah setiap kita suatu hari akan move to heaven? Akan move to heaven, akan pindah ke satu tempat lain, pindah ke kekekalan. Mungkin kalau judulnya move to heaven itu teman-teman rasa, wah kan tapi kan gak semua orang bisa masuk ke surga. Oke deh, suatu hari kita akan move to eternity. Kita akan pindah ke kekekalan teman-teman. Permasalahannya adalah bukan kapan kita pindah ke kekekalannya. Bukan gimana caranya kita pindah ke kekekalan itu.
Dari hidup kita yang sementara ini pindah ke kekekalan. Gimana sih caranya, Kak? Suatu hari aku meninggalnya gimana sih? Kapan, umur berapa? Yang penting tuh bukan kapan, di mana, dan bagaimana, teman-teman. Tapi apakah? Apakah kamu akan dikenang sebagai seseorang yang benar-benar punya buah, punya dampak, seperti Yesus? Jadi pertanyaannya bukan kapan, di mana, bagaimana. Tapi apakah? Apakah kenangan hidupmu, kenangan hidup kita semua hari ini, itu jadi kenangan hidup yang indah di mata Tuhan dan di mata orang lain? Banyaknya orang yang nganter ke pemakaman misalnya ya, atau banyaknya karangan bunga, itu belum tentu bisa menentukan kehidupan kita berkenan atau tidak. Belum tentu. Tapi yang bisa kerasa dari hidup kita adalah sehari-hari ketika kita bergaul sama Tuhan, kita bergaul sama lingkungan kita, bagaimana tanggapan mereka sama kita, terus bagaimana tanggapan Tuhan sama kita, itulah yang menentukan. Mungkin kita bukan orang kaya, bukan orang hebat yang kalau kita meninggal, banyak bunga akan berdatangan. Sampai di rumah duka kita nggak muat lagi karangan bunganya. Mungkin nggak ada karangan bunga dalam pemakaman kita. Tapi kalau teman-teman punya kenangan hidup yang bagus, kenangan hidup yang memberkati orang banyak, percayalah teman-teman, hidup teman-teman jadi hidup yang indah. Suatu hari kita akan move to eternity, move to heaven. Ya, masalah kita siap nggak? Nah, aku teringat sama satu bagian firman Tuhan dalam Filipi pasal 1 ayat 20 sampai 24. Filipi pasal 1 ayat 20 sampai 24. Yang bunyinya begini, kita pelajarin sama-sama ya. Ini surat dari Paulus untuk jemaat Filipi. Yang bagi aku, ini memberikan pesan yang sangat kuat bagi kita teman-teman. Bagaimana kita menghidupi kekristenan. Dan ketika kita meninggal, what have you done? Apa yang sudah kamu lakukan? Yuk kita belajar dari Paulus. Filipi pasal 1 ayat 20 sampai 24. Sebab yang sangat kurindukan, perhatiin teman-teman. Paulus tuh nggak ngerinduin apa-apa, ya. Dia bilang sangat kurindukan apaan nih? Kita lihat ya. Dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, kayak dulu dan juga sekarang maksud dia. Kristus nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Paulus bilang yang sangat kurindukan dan sangat kuharapkan. Itu bukan jadi terkenal, bukan banyak teman, gak punya musuh, hidup tenang, hidup lancar. No. Paulus gak bilang bahwa hidup ini akan baik-baik saja. Paulus gak berharap bahwa Tuhan akan meluputkan dia dari berbagai masalah. Dari berbagai penyakit, dari berbagai hal yang menyusahkan hidup dia. Bahkan Alkitab bilang teman-teman, Paulus itu punya duri dalam daging yang sengaja dikasih Tuhan. Duri dalam daging. Bayangin di dalam daging kita ada duri, apa rasanya? Sakit kan? Ya, itu maksudnya Paulus punya sesuatu yang sangat menyakitkan dalam diri dia. Sangat menyusahkan hidup dia. Yang Tuhan izinkan itu tetap ada. Tapi yang diharapkan Paulus bukan duri dalam daging itu hilang. Lihat coba tadi apa yang dia bilang. Yang sangat ku nantikan dan sangat ku harapkan. Artinya gak ada yang lain. Ini yang paling nih. Ini yang paling jadi cita-cita Paulus. Apa? Kristus dimuliakan. Baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Perhatiin baik-baik. Paulus pengen hidup dia dikenang sebagai orang yang seperti Kristus. Dari cara bicaranya, cara mikirnya, cara dia ngambil keputusan, cara dia diskusi sama orang tua. Dia pengen seperti Paulus. Yang mengikuti Tuhan Yesus. Perhatiin, Paulus pengen menjadi seperti Tuhan Yesus. Dan kita mencontoh seperti Paulus. Yang Paulus ini pengen jadi seperti Tuhan Yesus. Yuk, berani gak kita mengharapkan ini? Dalam hidupku maupun oleh matiku, Yesus tuh nyata dalam hidupku. Artinya bukan cuma tunggu nanti ketika kita mati baru orang nangis-nangis, orang bilang kita baik ya, dia orang yang baik, orang yang jujur, pengertian. Bukan cuma tunggu mati. Mulai dari hidup hari ini,
Yesus dinyatakan dalam kehadiranmu dimanapun kamu berada. Dimanapun kita hadir, Yesus kelihatan. Ini yang jadi masalah. Bisa nggak kita ngadirin Yesus? Dan apakah itu menjadi hal yang sangat kita nantikan? Sangat kita harapkan seperti Paulus? Sama nggak kita? Jangan heran kalau hidup kita nggak seperti Yesus. Nggak kunjung seperti yang kita inginkan, yang Tuhan inginkan. Kalau kita nggak punya kerinduan ini. Kalau kerinduan kita masih punya cabang, ya, masih ada berhala dalam hidup kita. Kita nggak cuma pengen mengharapkan bahwa kita kelihatan seperti Yesus. Jangan heran kalau hidup kita jatuh bangun. Makanya dalam pikiran kita harus terus kita tanemin bahwa setiap hari perjalananku untuk menjadi semakin seperti Kristus. Semakin seperti Yesus dalam segala hal. Bukan cuma tunggu mati. Kalau mati rata-rata di Indonesia teman-teman ya. Ini di Indonesia. Saya nggak tahu luar negeri gimana karena saya belum pernah keluar negeri. Ataupun kalau belum pernah tinggal luar negeri maksudnya. Di Indonesia orang kalau meninggal nggak ada yang bilang, wah ini orang penipu, wah ini orang begini. Kayaknya hampir nggak pernah kita dengar ya. Selalu testimoninya, kesaksiannya yang bagus-bagus. Benar nggak? Kalau kita udah meninggal, rata-rata orang akan meninggal mengingat kebaikan kita. Nah, masalahnya ketika kamu masih hidup, kita masih hidup, bisakah orang mengingat kebaikan kita? Bisakah orang mengingat kita sebagai orang yang memberkati? Bisa nggak? Kalau belum bisa, yuk kita berubah yuk. Mulai dari hal yang sederhana dulu. Mengharapkan dengan sangat bahwa aku setiap hari seperti Yesus. Makin seperti Yesus. Memang kelihatannya kolot, memang kelihatannya tua. Tapi apa sih tujuan hidup kita yang lain? Bukankah suatu hari kita akan pulang ke sana? Dan kita akan dinilai di sana. Jadi kalau hari ini kita bisa jadi seperti Yesus, bisa ngelakuin banyak hal yang itu menyenangkan Tuhan, kenapa enggak? Hidup yang sebenarnya itu bukan nanti di sana doang. Bukan cuma nanti di surga doang. Hidup yang dalam Tuhan, hidup yang sebenarnya, yang berkualitas itu dimulai dari hari ini. Dimulai dari setiap hari kita taruh di pikiran kita, aku mau jadi seperti Tuhan Yesus. Dari cara aku ngomong sama orang tua, dari cara aku belajar, dari cara aku nyelesain tugas-tugas, dari cara aku ngadepin masalah. I wanna be like Christ. Aku mau jadi seperti Yesus. Kalau Yesus hadir di sini, apa yang akan dia lakukan? Apa yang dia lakuin? Akankah dia melakukan hal yang sama dengan aku? Nantikan ini, harapkan ini dengan sangat teman-teman. Orang yang move to heaven adalah orang yang benar-benar punya karakter seperti Yesus. Dan untuk punya karakter seperti Yesus, punya harapan yang kuat. Punya niat yang benar. Aku mau jadi seperti dia. Segala sesuatu dimulai dari niat teman-teman, ingat itu. Segala sesuatu dimulai dari niat. Ya, dari niat. Kalau niatnya udah nggak ada, jangankan mau jadi seperti Yesus. Tahu aja enggak. Tahu seperti Yesus tuh gimana aja jadi nggak tahu. Kita nggak peduli, nggak mau cari tahu. Tapi kalau udah niat, wah ini mah udah nggak main-main. Kalau udah niat pasti bisa. Ya, punya niat dulu. Supaya hidup kita suatu hari bisa dikenang sebagai orang yang seperti Kristus. Dan ini yang jadi kebahagiaan kita teman-teman. Apalagi yang Paulus bilang. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, hidup ini bagi dia. Kok Paulus bisa begitu gilanya, begitu seriusnya cari Tuhan sampai dia nulis 1/3 dari perjanjian baru? Kok bisa sih? Karena prinsip hidup dia jelas. Arahnya jelas, bagiku hidup adalah Kristus. Kalau aku hidup, gak ada yang lain. Arah pandanganku Tuhan. Arah pandanganku Yesus. Gak ada yang lain. Teladan aku, yang pengaruhi aku ambil keputusan itu Yesus. Apakah Tuhan senang atau enggak? Apakah ini bertentangan dengan hukum Tuhan atau enggak? Apakah ini menyakiti Tuhan atau enggak? Itu jadi prinsipnya. Baru mati bisa jadi keuntungan teman-teman. Jadi jangan bilang mati adalah keuntungan kalau teman-teman belum hidup dalam Kristus. Belum hidup seperti Yesus. Atau belum berjuang dengan sungguh-sungguh hidup seperti Yesus. Mati belum jadi keuntungan hari itu. Tapi kalau kita udah jadi seperti Yesus, paling nggak sedang berjuang menuju seperti Kristus. Setiap hari ada pergumulan yang kita jalanin. Dan itu kerasa di hati kita. Kita bergumul benar-benar. Beda ya.
ada orang yang cuma merasa dia bergumul, tapi ini benar-benar sungguh-sungguh bergumul, itu beda. Dan yang tahu dirinya sama Tuhan doang. Jadi please, be honest with yourself. Jujur dengan dirimu sendiri. Kalau kamu sungguh-sungguh hidup seperti Yesus, ada perjuangan setiap hari, mati adalah keuntungan. Move to heaven adalah suatu hal yang enteng. Pindah ke surga itu suatu hal yang gak berat. Gak terlalu menyakitkan meskipun tetap sedih. Karena kita tahu, ketika kita move to heaven, kenangan kita di bumi, itu kenangan sebagai orang yang hidup seperti Yesus. Nah, apa kenangan yang kamu tinggalkan di bumi? Kalau misalnya kita gak hidup seperti Yesus. Kita hidup seperti manusia pada umumnya. Mengasihi orang yang mengasihi kita. Berbuat baik sama orang yang berbuat baik sama kita doang. Mencintai orang yang mencintai kita juga. Apa hebatnya? Apa bedanya? Itu bukan Yesus. Itu bukan hidup seperti Yesus. Itu hidup dunia. Mengasihi orang yang mengasihi kita. Berbuat baik pada orang yang berbuat baik pada kita. Itu bukan hidup seperti Yesus. Hidup seperti Yesus adalah ketika teman-teman mampu. Bisa. Untuk mengasihi orang yang meludahi muka kita. Kita bisa mengampuni orang yang memfitnah kita dari belakang. Kita bisa traktir orang yang dia suka ngomongin kita dari belakang. Kita bisa senyum, bisa panggil dengan tulus orang-orang yang udah tahu dia benci sama kita. Itu hidup seperti Yesus. Baru mati jadi keuntungan. Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa hebatnya kata Tuhan? Kalau kamu cuma mencintai orang tua yang mencintai kamu, apa hebatnya? Justru ketika orang tua mungkin punya salah, punya cacat, punya kelemahan, dan mungkin itu menyakiti hati kamu, tapi kamu berani melepaskannya, kamu berani tetap mengasihi dia, berani bayar harga untuk tetap mencintai orang tua, bagaimanapun keadaan mereka, disitulah kamu seperti Yesus. Dan sebaliknya juga orang tua. Orang tua melihat anaknya, meskipun gak sempurna, tapi dia mengasihi anaknya seperti Kristus mengasihi diri dia sendiri. Itu baru luar biasa. Jadi mati adalah keuntungan, tunggu Yesus jadi hidup kita dulu. Tunggu hidup kita dipenuhi dengan sifat-sifat Tuhan Yesus dulu. Jangan buru-buru pengen mati sebelum hidup kita mengarah seperti Yesus. Move to heaven itu satu hal yang gampang. Satu hal yang suatu hari mungkin gak ada peringatan sebelumnya ya. Tapi yang penting kita udah persiapin dulu, itu yang penting. Siapin dulu di bumi ini apa yang akan dikenang dari kita. Dikenang dari orang lain dan dilihat oleh Tuhan. Apa kira-kira yang akan Tuhan lihat dan orang lain lihat? Apakah kita seperti Yesus? Yuk nanya bareng sama hidup kita. Apa sih ciri-ciri orang menjadi seperti Kristus lainnya? Paulus bilang, tetapi jika aku harus hidup di dunia, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Orang yang seperti Kristus itu gak cuma mikirin hal-hal yang abstrak. Waduh, aku pengen jadi orang berkenan. Aku pengen jadi orang sempurna. Aku pengen jadi orang baik. Aku pengen masuk surga. Di surga nanti aku jadi apa ya? Jangan yang di sana dulu, di sini. Kalau kita belum bisa memberkati orang, belum punya buah, sayang. Kita pasti belum bisa balik ke sana dan Tuhan belum izinin kita pasti. Jadi untuk menjadi seperti Kristus, berbuah, jadi orang yang benar-benar membanggakan Tuhan, itu gak usah tunggu di surga. Di bumi ini udah dimulai. Paulus bilang kalau aku harus bekerja di bumi ini, aku bekerja memberi buah. Jadi dari bumi inilah dia udah bersama-sama dengan Tuhan untuk menghasilkan sesuatu. Jadi jangan mikir nanti kalau di surga baru aku kerjain sesuatu buat Tuhan deh. Atau kalau aku udah bener nanti suatu hari baru aku menghasilkan sesuatu buat Tuhan. Enggak, mulai dari hari ini. Dalam compang-campingnya kita, dalam kelemahan kita, ayo punya satu goal, berbuah bagi Tuhan. Do something. Jadi efektif, jadi luar biasa di antara teman-temanmu. Pikirin lingkungan hidup. Bagaimana kampanye lingkungan hidup? Hari ini banyak orang yang buang sampah sembarangan. Lingkungan jadi nggak baik, banyak polusi, banyak masalah. Pokoknya masalah lingkungan banyak ya. Apa yang akan kamu lakukan sebagai anak Tuhan? Sebagai anak Allah, apa yang mesti kamu lakuin? Kalau kamu lihat lingkungan seperti ini. Do something. Do something. Lihat teman kamu dibully sama teman lain. Kayak nggak ada yang belain. Kok nggak adil banget sih?
Yang lain bisa ngebully dia, 3-4 orang bully dia. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia cuma bisa diam, dia cuma bisa ikut ketawa mungkin. Ketawanya pun udah karena ketawa udah, tahu nggak? Ketawa kayak orang udah nggak bisa ngelawan lagi loh. Jadi dia udah lah, gue ngetawain diri gue sendiri juga deh. Aku ketawain diri sendiriku juga deh. Kasihan kan? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakuin? Yuk, berbuah buat Tuhan. Dalam bidang kamu masing-masing. Mungkin kamu suatu hari mau jadi sarjana gizi, mau jadi seorang insinyur yang mengadakan energi baru yang berkelanjutan, energi yang bersih. Gimana caranya kita nggak usah pakai energi-energi yang sekarang kan sumbernya kan dari ini ya, minyak bumi, dari batu bara, ya kan, itu kan kotor, polusinya banyak kan. Yuk, gimana caranya yuk? Bisa bikin energi baru yang berkelanjutan dan bersih, supaya dunia ini, supaya lingkungan ini jadi baik juga. Yuk, lakukan sesuatu dari bidang kita. Kalau kamu tertarik sama dunia sosial, yuk pikirin bagaimana kesetaraan gender bisa terjadi. Gimana laki-laki dan perempuan bisa sama-sama punya tempat di masyarakat. Nggak harus mikir, wah laki-laki ini mesti sekolah tinggi nih karena dia akan menjadi kepala rumah tangga. Oh, kalau perempuan nanti di dapur aja. Nggak usah sekolah tinggi-tinggi, nggak usah pusing. Nanti juga ngurus anak. Kan jadi nggak fair. Kalau kamu punya passion di situ, di bidang sosial, terjun di situ. Jadi efektif bagi Tuhan di situ. Sampaikan pesan yang Tuhan pengen sampaikan ke dunia lewat tempatmu. Kalau kamu terbeban dengan kemiskinan yang semakin banyak tiap hari, waduh semakin gila kesenjangan sosial kita. Yuk, coba apa yang bisa kamu lakuin untuk menyelesaikan kemiskinan ini? Bikin program-program masyarakat yang keren. Pikirin program-program kesehatan masyarakat yang keren. Sampai benar-benar kamu hidup memberi buah. Hidup memberi buah. Kalau kita pulang ke surga, dunia mengingat kita sebagai orang yang benar-benar melakukan sesuatu atas nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan pun melihat kita sudah menyelesaikan pekerjaan yang dipercayakan bagi kita. Lewat talenta-talenta kita. Lewat bidang-bidang yang Tuhan izinin kita ada di situ. Jadi jangan pikir kita sekarang ada di IPA, di IPS itu cuma karena random. Oh, memang karena aku gak ngerti IPA aja ya aku di IPS deh. No. Ada rencana Tuhan dalam hal itu. Tuhan bisa bekerja di situ. Dan bisa memakai kamu dengan luar biasa. Terlepas dari bagaimanapun keadaan dan latar belakangmu. Yang penting kamu mesti punya satu keinginan. Aku mau jadi seperti Yesus yang punya buah dalam hidupku. Yuk, lakuin. Kalau kamu passion jadi dokter, jadilah dokter yang bisa menyelesaikan masalah kesehatan masyarakat. Temuin hal-hal bagus yang bisa memberkati lingkungan. Yang bisa menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat kita. Indonesia ini banyak banget masalah. Tapi sedikit orang yang ingin nyelesain. Semua banyak sibuk dengan yang mikirin diri sendiri dan memperkaya diri. Ya meskipun aku gak bisa bilang banyaknya berapa ya. Tapi pola dunia pada umumnya itu memperkaya diri. Gak peduli sama orang lain. Yang penting hidupku dan keluargaku. Berani gak punya cara hidup yang berbeda. Hidup buat orang lain. Hidup buat masalah masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa hidup layak. Bisa hidup baik. Bukan cuma kamu kaya sendiri. Dan kamu enak sendiri. Punya rumah gede sendiri. Punya mobil mewah sendiri. No. Bagaimana orang lain bisa merasakan buah yang Tuhan titipin dalam hidupku. Aku bisa bagiin ke mereka. Aku bisa bagiin berkat lewat talenta. Lewat bidang yang Tuhan percayain kepadaku. Itu baru yang namanya hidup seperti Yesus. Yang suatu hari akan move to heaven. Gak mungkin orang egois move to heaven. Gak ada. Gak ada. Orang egois, orang bikin diri sendiri, memperkaya diri. Gak mungkin jadi move to heaven. Gak akan. Seperti Paulus. Kalau aku boleh hidup di bumi ini, aku bekerja memberi buah. Sebenarnya Paulus pengen apa sih? Kalau kita baca di ayat ke-22 ya. 22 dan 23. Paulus bilang, jadi mana yang harus kupilih? Aku gak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Paulus bilang, aku pengen pulang. Aku pengen pulang ke surga aja. Aku pengen ketemu kekasih jiwaku. Tapi di sisi lain dia bilang begini. Itu memang jauh lebih baik bagi aku. Itu tujuan kita teman-teman. Jangan sampai kamu gak punya tujuan untuk bersatu dengan Tuhan selama-lamanya. Kamu sibuk di dunia ini, sibuk ngelakuin ini, ngelakuin itu. Tapi kamu lupa untuk punya satu kerinduan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Jangan juga. Jangan sampai kamu begitu. Tapi yang dimaksud oleh Paulus adalah kita mesti punya pikiran bahwa aku benar-benar merindukan persatuan abadi dengan Tuhan.
Kebangkitan tubuh. Aku merindukan kebangkitan. Suatu hari aku bisa hidup kekal bersama dengan orang lain yang aku kasihi. Bersama dengan saudara-saudaraku dari suku lain, dari bahasa lain, dari bangsa lain, dari berbagai kalangan yang lain bersama dengan Tuhan. Aku pengen banget bersatu. Kata Paulus itu memang jauh lebih baik. Tapi lihat di ayat 24. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Paulus gak mikirin dirinya sendiri. Paulus mikirin orang lain. Mikirin jemaat yang dia bangun. Mungkin hari ini kita gak bangun jemaat. Kita gak punya gereja karena kita bukan pendeta. Tapi teman-teman punya lingkungan. Kalian punya keluarga. Kalian punya keluarga besar yang harus diberkati. Yang harus kalian tinggal di tengah-tengahnya. Bukan mengisolasi diri ya. Bukan ngasingin diri. Seakan-akan kalau mau kudus itu aku gak mau temenan atau gabung sama keluargaku yang gak mencintai Tuhan sepenuhnya. No, jangan. Semua orang tuh punya perjalanan rohaninya teman-teman. Gak semua orang punya keadaan rohani yang udah cepet, yang tinggi aja. Seperti yang mungkin kalian rasakan sekarang. Mungkin ya. Semua orang punya perjalanan rohani masing-masing. Ada yang baru merangkak. Ada yang udah jalan, ada yang udah lari. Jangan semua orang dipaksa lari. Berjalanlah bersama orang yang berjalan, merangkaklah bersama orang yang merangkak. Kita temanin mereka. Kita temanin dan kita jadi berkat di situ. Itulah yang dilakukan Paulus. Pulang ke surga pengen banget gak Paulus? Oh pengen banget. Dan kita pun pengen banget. Kita harus pulang ke surga bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Tapi jangan lupa, hasilkan buah sebelum kita pulang. Mulai hidup berbuah dari hari ini. Bukan tunggu nanti. Berbuah tuh mulai dari hari ini teman-teman. Jadi ketika kita punya umur yang produktif sekarang. Punya usia yang benar-benar bisa banyak hal. Bisa ngelakuin banyak hal. Jangan habisin waktu buat pacaran. Jangan habisin waktu buat sibuk nyari sana nyari sini. Akhirnya kita gak ngelakuin sesuatu buat diri kita. Dan buat orang lain. Gak ada buah hidup kita. Akhirnya sibuk aja cari kesenangan, sibuk cari pacar, sibuk main ini, main itu. Oke lah, main itu boleh sebagai hiburan. Nonton itu oke hiburan. Punya pacar itu satu hal yang alami. Dan itu memang akan menjadi satu hal yang kita sampai di musim itu nanti ada fasenya, pasti ada. Tapi yuk jangan lupa, hidup ini bukan cuma buat diri kita sendiri loh. Hidup kita buat Tuhan dan orang lain. Jadi kembangin diri kamu. Kembangin diri kita semua termasuk saya. Saya pun masih usia produktif. Saya pun harus kembangin diri saya. Makanya saya undang kita semua. Ajak kita semua. Yuk produktif. Yuk do something buat lingkungan. Dan suatu hari kita pulang ke surga kita punya kenangan abadi. Yang itu dikenang sama Tuhan. Dan dikenang sama orang sekitar kita. Jangan sampai kita pulang ke surga. Tapi kenangan orang sama kita. Wah ini orang suka ngutang. Wah ini orang suka nyusahin orang. Suka ngomongin orang. Suka ngegibah. Ya ini orang mah. Kalau ada maunya aja baru baik. Jangan sampai kita diingat begitu. Film Move to Heaven yang ada di Netflix itu. Mengajarkan kita. Setiap orang punya kenangannya ketika dia nanti pulang. Ketika dia kembali ke keabadian. Semua orang tuh punya kenangannya. Punya kenangannya masing-masing. Nah sekarang hari ini. Kamu mau dikenang sebagai orang yang bagaimana? Mau dikenal Tuhan dan dikenang manusia sebagai orang yang bagaimana? Itu ada di tanganmu sekarang. Di tangan kita semua hari ini. Yuk pilih. Pilihlah jadi orang seperti Paulus. Yang sangat merindukan persatuan dengan Tuhan suatu hari. Setelah dia menyelesaikan tugasnya di bumi. Dengan sempurna. Dia berbuah lebat. Sehingga dia menjadi dampak yang luar biasa. Dia jadi saksinya Tuhan Yesus. Orang lain diberkati gara-gara hidup dia. Dan suatu hari ketika dia pulang ke surga. Dia kembali ke persatuan abadi dengan Tuhan. Tuhan kenalin dia sebagai sahabat. Sebagai anak Bapa. Yang dipersatukan oleh Roh Kudus. Yuk, pilih ini. Kita memang masih muda. Tapi jangan sombong dengan kemudaan kita. Semua ada waktunya. Semua ada masanya. Dan masa muda ini adalah masa untuk segera berkemas-kemas. Berkemas-kemas dengan hidup produktif. Mempersiapkan diri setiap saat untuk siap ketemu dengan Tuhan. Berkemas-kemas bukan tindakan yang pasif.
Bukan kita nggak ngelakuin apa-apa, kita mengisolasi diri, kita takut ketemu orang, kita tiap hari ke gereja. No, bukan begitu yang benar. Hidup kita setiap hari kalau kita berkemas-kemas, itu adalah hidup yang produktif. Hidup yang selalu dibagikan buat orang lain. Bukan egois. Hidup yang selalu diabdikan buat kepentingan Tuhan. Itulah hidup yang berkemas-kemas teman-teman. Bukan hidup yang egois, terisolasi, dan eksklusif. No. Berkemas-kemas adalah hidup yang terbagi buat orang lain. Dan terbagi buat Tuhan. Satu-satunya kekasih jiwa kita. Kita sayang sama Dia. Kamu juga sayang sama Dia kan? Yuk sama-sama. Move to heaven. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita bareng berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami sudah dengar kebenaran-Mu. Jadikan kami orang-orang yang bisa dikenang sebagai orang yang berkenan kepada Engkau. Seperti hamba-Mu Daud yang Engkau kenang sebagai orang yang berkenan. Jadilah kami seperti itu Tuhan. Jadilah kami seperti orang yang benar-benar punya kenangan baik, kenangan abadi, sebagai orang yang berbuah bagi Tuhan. Tuhan, kami mau berkemas-kemas. Kami mempersiapkan diri kami untuk berjumpa dengan Engkau. Oleh karena itu kami mau hidup produktif. Hidup bagi orang lain, bukan hidup bagi diri kami sendiri saja. Terima kasih Bapak yang baik buat kesempatan muda ini. Kesempatan kami di usia muda ini bisa terus berkarya bagi Engkau. Oleh karena itu kami siapkan hati kami, siapkan hidup kami untuk kembali ke keseharian kami. Kami diutus ke rumah kami, ke lingkungan kami, ke sekolah kami, ke tempat dimanapun kami berada. Kami jadi saksi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini komitmen kami. Kami siap untuk menjadi orang yang berbuah. Dan kami berkemas-kemas untuk move to heaven. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Berkati setiap orang yang sudah menyaksikan tayangan ini. Dan kami akan segera menjadi orang yang Kau inginkan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dan berdoa. Amin.